Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an hujjatun laka au hujjatun alaika. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kita menjalankan perintah Allah yang Maha Agung, yaitu bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang budiman, bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang terdapat di dalamnya suatu pembeda antara yang hak dan yang batil dan sebagai petunjuk bagi sekalian umat manusia. Maka Al-Qur'an memberikan kepada kita pedoman dan tuntunan hidup bahwa dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh peranata kehidupan kita termasuk peranata kehidupan sosial, tidak bisa lepas dari petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran terkandung jutaan hikmah yang di dalamnya disampaikan kepada kita, mulai dari bagaimana kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah dengan sesama manusia, sampai kepada bagaimana nanti kehidupan kita di padang mahsyar dan kiamat, serta apakah nanti kita berakhir di surganya Allah atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Al-Qur'an ini sebagai pedoman bagi kita, tentu sebagai seorang muslim setidaknya kita bisa mendapat gambaran tipologi muslim dalam Al-Qur'an dan terhadap Al-Quran dalam pengamalannya. Yang pertama, tipologi orang yang hanya mampu membaca Al-Quran tetapi belum mampu memahami makna apalagi tafsirnya. Banyakkah di antara kita demikian? Banyak, tetapi tentu ada kebaikannya setidaknya membaca Al-Quran. Karena setiap membaca Al-Quran, kata Rasulullah, mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Alif lam mim, kata Rasulullah, wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, tetapi alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Artinya ketika kita membaca alif lam mim, maka ada 30 kebaikan yang kita torehkan. Kita sebagai muslim sekedar membaca Al-Quran saja sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Tipologi yang kedua adalah orang yang bukan sekedar mampu membaca Al-Quran, tetapi orang yang sudah mampu memahami dan mendalami Al-Quran dan berbagai tafsirnya. Banyakkah di antara kita? Tidak sebanyak yang pertama tipologinya. Ini lebih baik karena dia sudah mampu memahami Al-Quran termasuk tafsir-tafsirnya. Dan yang ketiga, tipologi orang yang bukan sekedar mampu membaca, bukan sekedar mampu memahami, tapi juga mampu mengajarkan dan mengamalkannya. Inilah yang oleh Rasulullah SAW disebut dengan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu mengamalkan Al-Quran, mampu memahami Al-Quran, dan mampu mengajarkannya. Apakah ada di antara kita itu? Mudah-mudahan kita semua yang menonton video ini dan yang tercerahkan oleh video ini mampu mengupgrade diri kita dari tipologi yang pertama, misalnya kita berada menuju tipologi kedua dan menuju tipologi yang ketiga. Karena
Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran hujjatun laka au hujjatun alaika. Pada masanya nanti di akhirat, Al-Quran itu akan datang kepada kita. Bisa saja Al-Quran itu menjadi hujjah bagi kita. Apa artinya? Al-Quran itu akan memberikan kepada kita syafaat. Sehingga dengan syafaat yang Al-Quran berikan kepada kita, kita bisa dimudahkan dalam surga. Atau yang kedua, Al-Quran menjadi hujjatun alaika. Al-Quran yang akan membuat kita di akhirat nanti. Kenapa Al-Quran membuat kita? Karena kita di dunia tidak mampu membaca Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran. Maka Al-Quran nanti di akhirat akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selama di dunia ini membelakangi Al-Quran, atau disebut dengan bahasa dalam Al-Quran disebut dengan mahjuro, orang-orang yang tergolong yang membelakangi Al-Quran atau meninggalkan Al-Quran. Semoga Ramadan ini memberikan kepada kita semangat untuk kembali kepada Al-Quran, semangat untuk membaca Al-Quran, semangat untuk memahami Al-Quran, dan semangat untuk mengamalkan Al-Quran. Semoga tipologi yang kita berada padanya pada hari ini bisa kita upgrade, sehingga begitu datang Syawal kita kembali menjadi orang-orang yang cinta akan Al-Quran, orang-orang yang mampu nanti di akhirat mampu memberikan syafaat bukan saja untuk dirinya tetapi untuk kedua orang tuanya. Karena janji Rasulullah, barang siapa di dunia ini yang mampu memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan menghafal Al-Quran, nanti pada akhirat kelak dia akan membimbing kedua tangan orang tuanya, sama-sama menuntunnya ke dalam surga. Apalagi yang kita tunggu kecuali nikmat terbesar kita mampu menggandeng tangan kedua orang tua kita karena kita di dunia sebagai ahli Al-Quran. Mudah-mudahan pencerahan singkat ini dapat memberikan kepada kita iktibar untuk kita bisa menangkap untayan hikmah di dalamnya dan kita digolongkan Allah menjadi ahlul Quran. Semoga kita nanti dikumpulkan oleh Allah di akhirat beserta orang-orang yang memahami Al-Quran, mengamalkannya dan mengajarkannya, yang disebut dengan ahlul Quran. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.